Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai structure atau struct ya, dan pointer pada C++. Uh, Nanti selain di PPT ini saya juga share materi di PDF, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini untuk mempersingkat videonya, saya menggambarkan secara umum apa itu struct dan pointer. Nanti latihan-latihannya ada di PDF, silahkan bisa dicoba sendiri. Apa itu struktur? Struktur itu adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe datanya. Kalau kemarin kita belajar array kan, array itu tipe datanya harus sama. Tetapi kalau structure itu tipe datanya harus bisa berbeda, bisa sama, bisa berbeda. Dikelompokkan ke dalam satu nama, jadi nanti bisa dituliskan struct, kemudian dikasih nama apa gitu. Tiap field menyimpan data dari tipe dasar tertentu. Ini adalah contoh dari struct. Di sini ada dengan nama struct mahasiswa, kemudian ada tipe data char dengan nama name, kemudian ada tipe data integer. Ini TTS ini UTS ya, UTS dan juga TAS ini UAS. Kemudian ada float nilai akhir gitu ya. Atau bisa juga mungkin contohnya nanti struct tanggal gitu ya. Nanti isinya ya ada integer tanggal, kemudian ada char atau string bulan, kemudian nanti ada integer tahun gitu ya. Itu contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh yang saya buat ya, yaitu saya membuat struct mobil atau kumpulan data dari mobil gitu ya. Kemudian baru nanti kita tampilkan dan isikan. Langsung aja kita ke contoh ya. Saya sudah bikin codingannya, kemudian saya salin di sini biar cepat videonya, nggak terlalu lama gitu ya. Kita copy dulu. Kemudian saya masukkan dulu di sini. Di sini akan saya jelaskan, yaitu saya membuat kumpulan data mengenai mobil yang terdiri dari nama, warna, tahun, berat, kemudian harganya. Nah, di sini caranya membuat struct. Ini ya, struct, kemudian namanya mobil, kemudian jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam struct kurung buka dan kurung tutupnya itu dikasih tanda titik koma di sini. Nah, beda ya, misalnya kemarin pakai for, pakai duel atau array gitu kan tidak ada titik komanya, tapi kalau struct itu ada titik komanya di sini. Di sini juga misalkan string nama itu juga ada titik komanya. Nah, terserah di sini mau dibikin data-data dari mobil itu apa aja. Misalkan ada pemilik ya, misalkan pemilik pertama, pemilik kedua gitu, misalkan tambah string pemilik 1 gitu ya. Kemudian tambah lagi pemilik 2 gitu misalkan. Nah, jadi terserah teman-teman. Kemudian untuk mendeklarasikannya itu yang pertama harus kita buat dulu. Misalkan di sini kita panggil dulu struct-nya. Sini kan mobil ya, kita panggil struct-nya. Struct dari yang di atas ini namanya apa? Mobil. Kemudian kita buat lagi kayak mobil apa gitu ya. Misalkan di sini mobil Toyota. Jadi nanti mobil Toyota ini mengambil isian dari struct. Isian dari struct-nya apa? Ada nama, warna, tahun, berat, harga. Misalkan di sini bisa juga gini, mobil Honda gitu ya. Nanti tinggal dituliskan lagi. Kemudian untuk membuat value-nya atau isi dari masing-masing ini ya, ada string, nama, warna dan lain sebagainya. Itu caranya begini.
setelah kita membuat tadi ya, memanggil struct-nya, kemudian membuat merek mobilnya gitu ya. Kemudian caranya yaitu Toyota dot nama ini dot nama ini digunakan untuk mengisi nama dari string dari struct yang di atas ini ya. Jadi dia Toyota itu diambil dari yang ini, kemudian nama ini diambil dari struct mobil yang berdasarkan nama, baru nanti dilakukan pengisian Innova atau pesan warnanya apa, warnanya krem dan lain sebagainya. Kemudian setelah diisi semua nanti baru disiotkan. Siotkannya sama ya, memanggil dari isian yang ada di sini. Kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Sama ya, Innova krem 2015 200 700. Atau ini juga bisa ditulis dengan cara seperti ini. Misalkan di sini, nah gini ya, Innova gitu, kemudian krem, kemudian 2015, kemudian 200, kemudian 270 juta. Nah, ini kita delete. Nah, ini kayak array ya, kita coba run. Nah, hasilnya juga sama. Boleh dengan cara seperti ini, atau boleh dengan cara yang dirincian satu-satu seperti tadi. Kemudian di contoh 2 ada apa lagi? Nah, ini contoh 2 sama ya. Ini penulisannya seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini memodifikasi gitu ya, modifikasi struct tadi tapi dengan pengisian manual. Kalau tadi kan kita sudah isikan otomatis di awal, kalau ini belum. Caranya sama ya, pakai cin ya. Ada nggak di sini? Kalau ini langsung contoh 4 ya. Oke, kita buat aja. Misalkan di sini ini kita hapus dulu. Dan kita bikin satu lagi, misalkan Honda gitu ya. Kemudian kita sit out. Kemudian kita pengen menginputkan manual si isian dari struct ini ya. Caranya ya masukkan nama mobil gitu ya. Kemudian kita kasih spasi. Kemudian diseinkan kita simpan di Toyota dot dari nama, nah, karena nama mobil ya. Dan ini kita kopas saja. Ini masukkan warna itu ya. Ini diganti warna. Nah, kemudian ada tahun. Di sini juga diganti tahun. Kemudian ada berat. Kemudian ada harga. Nah,
Nah, ini untuk yang Toyota aja ya. Gimana kalau yang Honda? Sorry. Honda juga sama, kita keluarkan aja. Kita kasih pembatas dulu. Ini ya. Kita kasih NN. Kemudian kita bikin yang Honda sama, tinggal kita ganti yang ini aja, Honda, karena kan berdasarkan ini ya, berdasarkan yang ini. Toyota kan yang ini ya, Honda yang ini, tapi sama-sama mengambil struct dari mobil yang di atas ini isiannya. Honda ya. Kemudian si outnya itu kita bikin aja mobil ini, atau nanti bikin sendiri aja ya si outnya ya, biar tampilannya lebih enak gitu. Kalau kayak gini kan nanti yang tampil hanya isiannya aja, nanti bisa dibikin mobil ini adalah mobil Toyota itu. Oh sorry, kita ganti Honda. Sekarang kita telah outkan, kita coba run. Nah, masukkan nama mobil, misalkan yang pertama tadi kan Toyota ya, misalkan Innova gitu, dan warnanya krem, kemudian tahunnya 2018 misalkan, kemudian beratnya berapa ya, beratnya 300 gitu kali ya, saya juga nggak tahu. Kemudian harganya misalkan 280 juta. Kemudian ini mobil untuk yang Honda misalkan Jazz gitu ya, kemudian warnanya merah, tahun 2022 misalkan, beratnya misalkan berapa ya, 200 gitu ya. Masukkan harga mobil misalkan 250. Nah, nanti hasilnya akan tampil di sini. Nanti biar tampilannya lebih enak, misalnya dikasih di shotnya dikasih mobil ini adalah mobil dengan warna, dengan tahun gitu ya, biar tampilannya lebih enak. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh struct dalam struct, jadi struktur di dalam struktur gitu ya. Ini masih dengan contoh yang tadi tentang struk mobil. Kemudian di dalam struk mobil nanti akan ada struct lagi, struct si pemilik yang di sini kita buat struct baru. Jadi struct di dalam struct. Langsung aja kita ke contohnya. Nah, di sini yang pertama ada struct mobil ya, yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini ada kita buat struct baru, yaitu struct pemilik. Struct pemilik ini isinya yaitu ada nama, alamat. Mungkin nanti kalau ada pemilik mobil pertama terus dijual lagi pemilik mobil kedua gitu ya, nanti bisa kita masukkan. Caranya yaitu di struct mobil itu dikasih di sini pemilik ya, pemilik. Kemudian ada
pertama. Pemilik di sini yaitu struct-nya, nama struct-nya yang di atas, sedangkan pertama ini variabel yang kita buat baru gitu ya. Kan misalkan ada pemilik pertama, pemilik kedua dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk menjabarkannya atau mendeklarasikannya, kita masuk ke sini. Yang pertama yaitu ada di sini kita buat pemilik, kemudian ada pemilik 1, kemudian ada pemilik 2. Ini beda ya, kalau ini yang pertama, ini yang kedua, tapi ini untuk pemilik 1, ini untuk pemilik 2. Ini nanti kaitannya untuk outputan. Kemudian di sini ada Toyota dan juga Honda. Mungkin contohnya kita kayak ke Toyota dulu aja. Kemudian di sini ada pemilik 1, sama ya. Ini pemilik 1 berdasarkan ini ya, pemilik 1 ini yang kita ambil di sini diambil dari si pemilik yang paling atas sini. Nah, struk yang pemilik, ini juga yang pemilik, kemudian kita buat pemilik 1, kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan nama dan berdasarkan alamat. Kemudian sama pemilik 2 juga sama. Pemilik 2 berdasarkan nama dan juga berdasarkan alamat. Itu untuk membuat si pemilik 1 dan 2. Kemudian kita membuat mobil, sama ya sudah ya, Toyota, kemudian nama, warna dan lain sebagainya. Kemudian tinggal di sini yang membedakan ya, di sini ada Toyota pertama. Nah, Toyota pertama ini kan pertama ini kan diambil dari yang struct yang mobil. Nah, di sini ya, struct mobil ini kan pertama. Jadi Toyota ini kemudian ambil ke pertama, baru ke pemilik 1 sini. Nah, yang telah kita buat tadi. Nah, ini ya, sama ya, Toyota, kemudian berdasarkan yang pertama, berdasarkan isian dari Toyota tadi, isian dari mobil, kemudian sama dengan pemilik 1, yaitu pemilik 1 berdasarkan si struct pemilik. Kemudian kedua juga sama, pemilik 2 gitu ya. Kemudian untuk si out-nya itu masih sama seperti biasa, tapi untuk yang pemilik pertama itu kita bisa lihat di sini, yaitu Toyota, kemudian pertama, dot pertama ini berdasarkan mobil, kemudian nama ini berdasarkan si pemilik 1 tadi, pemilik 1 yang telah kita buat di sini. Nah, itu bisa juga mungkin kita tambahkan gini ya, atau kita run dulu. Nah, kalau kita run seperti ini, nanti ada pemilik pertama ini saya, kemudian pemilik 2 Pak Bagus, tapi alamatnya belum ada. Mungkin kita bisa tambahkan lagi dengan cara seperti ini. Kita kasih spasi dengan alamat, kemudian kita panggil Toyota dot pertama dot alamat. Ini juga sama, kita kopas saja. Ini kita ganti kedua karena pemilik kedua. Nah, sekarang kita run. Nah, di sini udah muncul alamatnya ya. Ini harusnya alamat 1. Nah, kita run. Nah, sudah muncul. Itu contoh struct dalam struct. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pointer. Sebenarnya pointernya sudah pernah saya jelaskan, jadi nanti kita tinggal dikit aja membahasnya. Nanti bisa dilihat sendiri, nanti ada 2 materi di PPT ini dan juga ada di PDF untuk yang lengkapnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pointer. Karena pointer juga pernah kita singgung, jadi tinggal mengulang-ulang aja. Sebenarnya pointer itu gambaran umumnya itu seperti ini. Ini ada contoh memori ya.
Jadi memori dalam komputer kita. Kemudian misalkan kita membuat integer A, tipe data integer gitu dengan value 5. Nah, A ini akan misalkan disimpan di dalam memori yang pertama gitu ya. Misalkan ya, tapi sebenarnya untuk penyimpanannya itu tidak urut karena kita tidak menggunakan array. Jadi acak gitu ya. Dan nanti ketika di run, alamat penyimpanannya itu pasti juga berubah-ubah. Misalnya integer A itu kita disimpan di memori pertama, M1 ini memori pertama gitu ya maksudnya. M1 kemudian value-nya 5, jadi 5 nanti akan disimpan di sini. Kemudian untuk cout itu nanti misalkan cout A, nanti kan munculnya 5. Nah, sebenarnya prosesnya itu ketika cout itu dia mencari alamatnya si A dulu. Mencari alamatnya si A dulu baru mengambil value-nya, yaitu value-nya 5 yang telah kita simpan. Nah, kemudian misalkan di sini ada kita ingin membuat penggandaan atau kuadrat gitu ya, kuadrat A, tapi tanpa membuat tipe data atau variabel baru gitu ya. Itu fungsinya pointer itu sebenarnya di situ. Jadi kalau misalkan di contoh ini kan di sini kita harus misalkan kita pengen buat kuadran lagi gitu kan, misalkan kita harus buat baru lagi, baru di kuadratkan gitu ya. Nanti dia akan menyimpan di sini. Nah, problemnya ini nanti kan berarti kita menggunakan dua alamat ya. Bagaimana caranya fungsi pointer itu bisa hanya menggunakan value satu yang di pertama ini. Caranya seperti itu. Itu gambaran umum untuk yang pointer. Kita contohkan aja langsung. Nah, ini contoh pointer. Di sini ada A3, kita berikan A3 tadi ya, seperti contoh tadi ya. Tipe data A, variabel A itu disimpan di memori pertama. Kemudian pointernya di sini ya, integer pointer 0. Ini nanti kita mengenolkan, value-nya itu dinolkan gitu. Kemudian A pointer A ini alamatnya. Nanti alamatnya akan muncul. Kemudian di sini kita mencoba mengubahnya, si A ini misalkan kita ubah menjadi 10 gitu ya. Nanti dia akan ikut bahwa si A pointer ini juga akan berubah 10. Kita coba run. Nah, di sini ya. Di sini ada 3, di sini alamat memorinya. Kemudian di sini telah kita ubah ya menjadi 10. Atau bisa juga kalau dengan contoh tadi di sini A sama dengan A dikali dengan A, nanti hasilnya berarti 9 ya, karena di sini 3 dan di sini A dikali A. Nah, di sini hasilnya 9. Itu contoh dari pointer. Nanti lebih lengkapnya bisa dibaca lagi di PDF yang saya kirim di Adlink. Itu dulu untuk materi kita. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa dijapri dengan saya. Nanti jika ada kesalahan dalam coding nanti bisa teman-teman koreksi, nanti bisa ditanyakan. Itu saja untuk pertemuan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.